disampaikan oleh Mas Edi, ngantuk tidak kuat. Wis ditunggu nih Mas Taufik, ya kadung ngantuk ya ngantuk. Karena kemarin saya sudah hampir semalam tidak tidur. Yang kedua, saya yakin saudara sekalian sudah tahu. Ibaratnya tidak tahu apa-apa tidak mungkin. Wong pinter-pinter ada depan orang pinter itu betina dijebak aku. Kalau sangatan pinter-pinter loh, saudara di Jakarta seorang kampung loh. Jadi kalau Mas Edi tadi tidak ngerti, ya ngerti. Tapi perubahan-perubahan yang ada di SATRAT ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu, ada yang sudah jelas, ada yang belum jelas. Kadang-kadang ngadepi wong-wong sing pinter itu aku hati-hati, terutama sama sipit itu hati-hati ya. Saya justru ingin bertanya, apa yang ditanyakan, apa yang belum ngerti, apa yang sudah ngerti tapi perlu tanya. Saya ingin bertanya lebih dulu. Kalau saudara bertanya akan, oh kita sindikarke ini, saya tanya dulu. Nanti enggak, nunggu orang sindikarke omong apa rumah wajib lah, kitabnya enggak pas. Jadi itulah saudara sekalian. Jadi kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Kalau enggak bertanya, kepaksa aku kan ngoceh, ya ngoceh. Mungkin ada yang bertanya, silakan. Turut aja. Rasa turut di Cilure. Persapang Apa? Boleh aja. Mungkin ada yang ngawali dulu. Sekarang itu ditakoni rana loh. dulu ya. Cik Harun yang saya mau ngerupok. Monggo. Gimana supaya kita mensikapi, kita sering dengar bahwa saudara-saudara kita dari SATRAT ada yang latihan, katakanlah katanya latihan tingkat 2 di swasta. Nah, ada juga yang tingkat 3 swasta. Nah, kalau tingkat 2 swasta, barangkali beberapa waktu yang lalu sempat kita dan kita atasi lah. Namun demikian ke depannya bagaimana untuk mengatasi hal ini supaya semuanya tetap satu jalur SATRAT. Mohon nasihatnya. Terima kasih. Apa ditanyakan oleh Mas Harun itu sebetulnya kalau yang tanya Mas Harun saya heran. Tapi kalau tanya saudara-saudara saya tidak heran. Terpaksa saya membongkar sejarah. Tapi sebetulnya sejarah itu nggak patut saya bongkar karena menyangkut seseorang. Ya, menyangkut seseorang bagi saya itu tabu. Karena hukum di SATRAT orang itu katakan bahasa Jawa, dadi wong aja sok gawen salaupen. Jahil mutakir, iri dengki. Itu satu perbuatan yang tidak baik. Karena pas saya kalau saudara omongkan, saudara benci saya, ngelelek saya, ya, saya hanya tertawa saja dalam batin mesem to'ai. Justru kalau saudara diem, kalau saya salah, saya nangis diri saya. Ya kalau saya suruh bongkar cerita ini, saya harus bongkar dulu, zaman dulu. Nah, menyikapinya tergantung saudara sekalian.
Kalau saya suruh bongkar zaman dulu, ya percaya atau tidak itu harus dilaksanakan. Nah, kalau saya jangan dulu dan gini, saudara nggak ngerti ya malah susah aku. Kalau saudara mengizinkan jadi dosa wong loro padha dosane. Sing ngrungokne karo sing ngomong ku padha dosane. Sing nyokok karo sing duwe oleh duwe saka ku padha dosane. Mlebu penjara gitu. Tapi kota bungar kabeh. Ya patung. Lho. Iya, dosane tanggung loro ya. Mungkin ini Pak Hati, kalau pendapat kebenarannya ya solusinya aja. Solusinya? Solusinya itu kalau nggak ngerti tetap tumbuh. Jadi kutil, ya dikilanya akhirnya muncul kutil-kutil nah. Ini saudara sekalian, esa terate itu aslinya badan wajak kok. Kalau saudara pikir orang yang lepas dari esa itu orang perjuangan, wong sing perjuangan itu ndak akan mikir toto batin, enenge wani. Saya ndak perlu nyebutkan beliau-beliaunya. Kita ini lahir dari seorang perjuangan. Lahir dari orang, kalau sekarang itu orang politik. Bukan kita lahir dari orang peguron, itu bukan. Saya tidak cerita penuh, tapi saudara bisa nangkap. Kalau saudara minta tunjukkan uangnya, tak tunjuk nih. Hampir seluruh orang Terate itu orang perjuangan. Tokoh Indonesia Muda, tokoh ini. Saudara bayangan tahun 22. Ini orang perjuangan. Lanes perjuangan gitu, belajar pencak apa? Ini tingkat siji, tingkat loro, tingkat telu. Ini toto lahir ya, toto batinnya enggak. Saya bisa menerima itu. Orang toto batin itu tetap belajar. Di kala itu pasti orang-orangnya itu wong Minandito. Tapi orang yang mendirikan Terate itu orang tokoh-tokoh perjuangan. Tokoh ya partai ini. Kenapa tokoh perjuangan? Lah dia keluar masuk bui kok. Ki Ageng Suradara tidak karena dia orang pegawai pemerintah dan tidak mengadakan perlawanan. Hanya orang-orang yang lepas dari SA itu, termasuk SAO, ya SAPSC berubah nama jadi Terate. Di Bandung adanya Korban Dunia, di Jakarta ada Jasa Cempaka Putih. Nah, dua SA di Bandung, di Jakarta itu hilang tak berbekas. SAO di Semarang sekarang berubah menjadi BGSA. SAPSC menjadi SA Terate. Ini jika bakal itu. Lahirlah Mas Imam belajar ke Pak Irsad, di mana oleh Pak Irsad diberi senam, diberi jurus yang disempurnakan dan dikatakan jurus baru. Jadi angkatan sebelum Mas Imam itu memakai jurus lama. Lah jurus lama itu orang Surabaya, Mojokerto, Solo dan Jogja yang banyak. Sedangkan Mas Imam lahir dari Madiun. Lah Pak Irsad itu tokoh teknik. Lah Mas Imam itu lahir memang masih badan wadak. Setelah beliau latihan biasa Terate muncul,
beliau mempelajari, loh, mengapa yang dikenal kok hanya Esa, kok Esa Teratai tidak? Nah, Esa Teratai karena keluar itu orang kecil, menggunakan uang mahar itu uang ketengan. Ketengan itu masalah kelompok-kelompok masyarakat kecil, sedangkan Esa sendiri dianggap kelompok masyarakat besar. Wong sing ngerti ki Esa, Esa Teratai ini ngerti gelut. Nah, beliau ini terkenal orang tukang gelut. Jadi Esa Teratai gelutan, nemen nenek tukang gelut yo, karena lahirnya yo tukang gelut. Ini zaman perjuangan. Munculnya Mas Imam dan anak didik, beliau bersikeras Esa Teratai harus lebih dari Esa Winongo. Setelah beliau mengatakan begitu, ketemu Pak Rahmat di Jakarta. Pak Rahmat orang Esa itu nangis, mengapa saya menemukan Esa kok di Esa Teratai? Lah saya mengatakan gitu, karena masih mampu badan wajah belajar Esa, siji loro telu belajar karena badan wajah, tapi lah batiniannya itu belajar pada Esa. Belajar pada Esa, belajar pada pakde-pakdenya. Karena Ki Ageng Surojoyo itu kalau sekarang katakan medit. Esa itu tidak ada yang dineruskan jurus 3, tingkat 3 tidak ada. Terbatas sampai tingkat 2. Lah, tetangga saya namanya Pak Marto, beliau manggil saya, nggak ngerti ya dia itu murid Esa, ya beliau yang diwenangkan mengesahkan, tapi tidak seperti Esa Teratai berbondong-bondong mengesahkan. Beliau sangat teliti, sampai bukunya ditinggalkan sama saya, sampai beliau meninggalkan dunia ini. Tidak ada satupun dari Esa itu diajari sampai tingkat 3. Lu jangan Esa ora enek lho, kok Esa Teratai muni tingkat 3. Kuwi metu saka ndi? Nek tingkat 30 dari sipit enek. Papat. Ini sejarahnya begitu. Banyak orang memungut tingkat 3 ya, itu badan pajak. Tapi toko batinnya orang enak-enak itu ngarang diri. Saya mengetahui persis, pada saat disahkan tingkat 3, almarhum Pak Batini suruh keluar dari ruangan. Hanya beliau Mas Imam sendiri dalam ruangan itu. Yang nggak boleh, nggak bisa itu batiniahnya. Karena batiniahnya itu kalau mau mebu dari tingkat 3, mari bahasanya nganti nesu malah diguyu. Isine mung mesem. Nek nesu itu lahiriah. Tapi nek dimusuhi, mesem ngesakne sing musuhi, apa kuat kowe? Ya tanteni sesuk apa semben dhisik kowe apa aku, sing bener kowe apa aku. Lah sing lakoni tingkat 3 ngono ki sapa angel? Ora berbondong-bondong tingkat 3 sak loro. Lah kok gak wani ngadepi aku. Lha nek wani ngadepi aku tingkat 3 kaya apa tingkat 3mu? Mbak Abu Siai. Wah, ini masa kelabang untuk ini, untuk tingkat 3. Kelabang apa? Lihat ini apa? Jadi kalau saudara sekalian dikecoh oleh orang-orang itu, mau tingkat 2 oleh orang itu, wong kuwi golek duit. Lho nek dhewe tingkat 2, tingkat 3 bener, uripe kaya apa? Wong sing nyebarke ini dan kemudian apalagi tingkat 3, uripe kaya apa karo masyarakat apa? Padahal
orang tingkat 2 itu mampu menjadi katakan itu bukan hanya telukur, jadi panutan siapapun di lingkungannya. Loh, apalagi tingkat 3. Logikanya itu ketolong itu aja. Kalau saudara belajar belok dulu biologinya orang itu, sejarah hidupnya dan jadi apa itu. Orang belajar biasa terate ya, atau belajar apapun, masuk apapun, pertama kali kita harus mengetahui sejarahnya, kemudian kehidupan pribadinya orang itu, kemudian tujuannya apa yang menjadi sasaran ilmunya. Itu. Orang masuk S1 tidak ngerti sasaran tujuannya, lha ngopo mau S1? Saudara masuk S1 itu sejarah itu S1. Lho nek ngono aku ra melu. Mau aku. Karena sejarah ini mendasari daripada organisasi itu. Saya bangga biarpun katakan itu S1 orang murtad, ya. Kalau dulu dikatakan SHM, kalau orang terate mengatakan Esa Muda. Tapi nongo golongan wong mencak Esa Murtad. Tapi golongan winongo yang politik Esa Merah. Ini betul semua. Dan dikatakan orang Esa Terate itu kelompok kiai enggak. Justru munculnya Mas Imam itu yang menyelamatkan Esa Terate. Surabaya merah, Wonosobo merah, Solo merah, terus Jogja merah. Lo kok Mas Wadi tahu lo, aku seurip, wong seurip kabeh. Muncullah Mas Imam sebagai murid, katakan itu Pak Irsad, menyelamatkan Esa Terate itu tidak kelompok merah, tapi kelompok yang penuh dengan kearifan kebijakan yang bisa ngayomi masyarakat. Itu tujuan Esa Terate ada. Pencaksilat itu katakan hanya untuk membetengi dalam kumpulan ini, tidak ada. Esa Terate diwarai benci karo wong, apalagi benci sama orang Esa Terate, itu tidak. Apa terjadi? Itu terjadi, kita akui. Sebabnya apa? Sebabnya sombongnya wong Terate. Rumangsa bolone oke, rumangsa pencak hebat, ya kan? Tapi tanpa sadar orang Esa Terate menjadi sombong, sehingga melupakan kearifan kebijakan dan tujuan Esa Terate yang sebenarnya. Ini waktu pertama kali murid hanya sedikit, yang disahkan hanya 8 orang, tapi dengan penuh keyakinan Esa Terate akan besar, karena suntian dari Mas Imam itu sangat kuat melalui perilaku dan tindakannya. Mas Imam itu jarang bicara, tapi saya ingat didikan yang mengatakan nulato nabi nulato pemimpin nek kuwi yang apik. Karena beliau mengumandangkan, dan orang yang pemberani, tidak ada orang yang berani menghadapi Kiai Sewulan itu jatuh rata dia tembak laka-laka itu. Tapi beliau yang kecil tinggi berani melayan. Itulah baru diakui oleh orang Esa Terate bahwa namanya Imam Gus Semangat yang secara almarhum menjadi tokoh Esa Terate. Diwujudkan tahun 63 dalam Emerging Forces itu, Ganevo. Mulai saat itulah Esa Terate dipercayakan pada Mas Imam itu. Jadi tidak ada orang tingkat loro swasta, tingkat siji swasta ya.
wong golek duit kok mbok rojongi. Iya disikatai ini aku. Nggak kena ditoto kon minggir disikat. Karena PSHTRAT itu lembaga atau organisasi yang bertumpu pada pendidikan. Pendidikan yang katakan itu kalau di sekolahan lahiriah, pendidikan yang mengarah kepada batinnya. Ilmunya kalau dulu ilmu kebatinan, nah karena dikonotasikan itu masuk aliran kepercayaan, maka ilmu batin itu sebenarnya ilmu yang ngambung aweh resep ngati. Jadi orang SHTRAT kumpul ini seneng, saya datang ke sini seneng. Karena apa? Tidak organisatoris, saya seneng. Itulah SHTRAT. Mesine ketua umum datang, ini pesawatnya, ini gini, ora budal-budal duit-duit mulai menggali. Ini jatuh hati, jadi jangan pasal lah gue boleh sing aneh-aneh, nek perlu boleh iso hilang rasa balik ngene lho. Itu sejarahnya, Mas. Yang membangkang SHTRAT itu munculnya Mas Imam almarhum. Ya ada lain-lain daerah. Tapi sekarang biar wis gue nyuap itu bener tinggal turu iki lihat. Masyaallah anak buah pipit itu ini. Kalau saya, tapi kalau saudara ingin belajar silakan. Saya tidak mau ngelarang seseorang. Tapi itu bukan ajaran SHTRAT. Wong jadi warga aja sebetulnya sulit. Kalau dulu betul-betul ditanting nek apik, disakesik baru dilatih. Ya mesti aja apik sih. Kalau zaman dulu mantri polisi ke atas kok. Lah sekarang, golongan mau popo dilatih, dikumpulin, nek saksi terus nuntut. Kita ini kalau mau ngakoni ya saya, ya mungkin saudara sekalian tidak, ya kan? Eneng munjalu, eneng SHTRAT ora nek sing ngerti. Saya termasuk orang ngerti. Saya salik nek sadar karo bareng, nek ora sadar karuane padha barengi. Jadi itulah SHTRAT itu. Kalau saya, saudara mau belajar tingkat lurus, silakan, tingkat telu silakan, tingkat 5 silakan, tapi mlebu ning kalangan SHTRAT ndak. PNPN dewi, PPN yuk, PPN dewi, ndak apa-apa. Anda belajar mama beling, ya silakan, ya. Belajar buat dibaca ora cerdas, ya silakan. SHTRAT itu hanya memberi pelajaran keluhuran budi, bukan memberi pelajaran yang neko-neko. Nah sekarang saya ajarkan seluruh Indonesia, nek melu SHTRAT iki lho ajarane, nek ajaran liyo melu silakan menjobo pager, itu aja. Jadi kita ndak ribut. Nek SHTRAT nganti orang di murid metu kabeh njobo, ya kan? Kuwi standarnya SHTRAT ora ono, tapi tidak akan mungkin. Siapapun lembaganya organisasi kalau memberi ajaran keluhuran budi itu pasti tetap ada dan selalu ngeremboko. Dan yang mengajaran ini jangan kaget kalau timbul intrik-intrik, ya itu akan ada, tidak bisa. Sedangkan agama saja, dimanapun ada agama itu pasti ada intrik-intriknya, pasti. Segala sesuatu yang timbul yang ada pasti akan diikuti segala sesuatu
yang pasti adalah menggerogoti. Yang menggerogoti itu dikatakan setan-setan itu. Nah kalau Satrati digerogoti tingkat 2, tingkat 3, jurus lama baik, itu golongan-golongan setan-setan itu. Jadi tidak usah takut dengan setan-setan itu. Jadi itu sejarahnya. Ini aku mau percaya bila buat kotang wong-wongan itu aku. Karena saya terlibat, saya tahu persis. Saya pernah ditanya oleh orang Surabaya, saya kaget, dia tanya, masa sih, apa deh? Masih mati yang mengesahkan tingkat 2, tingkat 3 siapa? Masalah. Hati saya tidak pernah saya akan tanya gitu. Tanyanya kalau lagi saiki sudah almarhum. Nek ndak almarhum dulu, mesti saya laporkan, Mas niki takon niki menjawab dewi. Nah saya itu bagi saya lah tabu yang sudah tidak ada ya tidak ada. Saya menerima ini ya begini. Ini takon-takon itu rasa takon ya segini ki, gelem nombor ini ki ya segini ki. Bagi saya begitu. Terpaksa saya cerita. Beliau mendapatkan pelajaran di sini, tapi disahkan karena orang Satrati, ya dia Satrati. Tidak mau apa? Menengkep lakep. Beliau berpikir kalau Mas Iman disahkan oleh Esa. Kalau kecamatan disahkan Esa, dia masih bengok, mampu semangat Esa enggak. Mas Iman tetap menghargai Esa Trati. Itu yang ada. Tekon zaman dia tak cerita nih, karena saya ikut desa itu mulai tahun 59 dan tidak pernah berhenti. Esa Trati puyo-puyo, Esa Trati ngantemi wong ning juru jeding, ning ngisor dipan, ning WC ada. Esa Trati iki ora gelut ora enek. Ning Jogja wong Esa Trati dipateni wong. Ya sekali orang Esa Trati iki sombong kemelinti. Esa Trati gelut, ya biasa kalau saya. Wong diajari gelut ora oleh. Tapi nek gelutan orang nganggo tatanan itu mesti dimarahi. Enggak bener. Ya. Banyak kejadian di Indonesia itu. Kalau dulu banyak lalu lintas SMS ke Madiun, ke Wong-Wong nih Madiun. Lah, tapi saiki beberapa daerah yang muncul Madiun ora enek. Itu fenomena yang biasa terjadi di dalam satu organisasi yang makin lama makin besar. Kalau Jakarta ingin, ya Jakarta membentengi milih orang-orang itu yang baik-baik toh. Ada kecil, ada pertandingan. Yang ada adalah seneng dan bangga. Pada seneng bangga, pamer-pamer tanpa sadar Esa Trati menjadi sombong. Itu diikuti. Nah sombong itu kadang-kadang bablasan pemelinti. Nah nek bocah gelut, moga cacili ya wajar. Jadi siap-siap aja menghadapi itu. Ya. Karena Esa Trati itu mengajarkan keluhuran budi, makanya kalau saya dulu anak SMA yang baru boleh latihan. Nah saya kecil merombol boleh ikut gara-gara adiknya almarhum itu ikut itu sepantaran saya. Itu hanya 2 orang itu, lainnya ya tidak ada, gede-gede kabeh SMA kabeh. Nah kalau sekarang Anda melihatnya lahiriah kok ide ini, tapi tidak tetap sekian tahun muncul
Ya salahmu, ojo nyalahnya wong liya. Ya. Kalau memang mau mendidik ini ya harus diawasi terus. Ketua cabang SATRAT kalau samatan jangan di belakang meja saja, tapi turun tekoni latihan-latihan apa deh kesulitane, apa yang bisa bantu dan ini. Nah sementara ini ketua cabang SATRAT sing akeh lho, tapi anak semu ke Jakarta ora. Ya sing akeh di belakang meja. Saya mengok tadi malam di Jogja. Setelah saya jabarkan ini melengar-lengar, gak gampang. Lah saya terlatih, wah ngembangan gampang, aku sing deg-degan. Mereka ngembangan seneng aja, wate. Nek saiki aku deg-degan, satu saat mateni wong, ya, belas sing dipateni Pak Lurah. Untung aja Pak Lurah wong preman, tapi kan menjadi masalah. Nah kalau SATRAT semua ditanggung pusat, mati aku rasa lunga nih, rasa ngadek aku. Jakarta lapor, ini lapor, cik aku tuh sapure piye. Makanya sekarang kalau mau menjadi pimpinan di situ, minimal saudara harus bertanggung jawab kelakuannya dulur-dulurmu iki jogonen. Nek ra jogo ya wis serahno kembali ke pusat. Nek pusat ana sing dituju ya tak tunjuk cabange, nek ora enek ya ditutup. Sing rugi padha rugine. Dadi ora enek dadine. Mung dadi sedulur ya. Jadi SATRAT pas seduluran itu sama-sama ikut bertanggung jawab, mari kita kelola yang baik, kerukunan itu makin tambah. Kalau orang SATRAT itu rukun, harga diri baik SATRAT maupun pribadi kita masing-masing itu akan naik. Jangan dikira SATRAT tidak akan diawasi, diawasi terus mas. Saya harus jeli di carane di ora pusat itu. Kalau dulu waktu ditetar sama ditutup, nasib SATRAT sudah tidak ada. Ibadun Jakarta, SATRAT tidak ada apa-apa. Tapi kalau pusatnya ditutup, pasti di seluruh Indonesia akan ditutup. Risikonya wong mensiarkan keluhuran budi, ya disitulah. Kalau peguron yang lain kok gak enak gegeran, tidak mungkin. Karena SATRAT itu didik tanpa sadar mereka itu menjadi pemimpin di masyarakat. Nah, kalau SATRAT menjadi kelompok tukang gelut, kapan SATRAT ini memimpin masyarakat? Ini yang ada. Jadi saya kembali lagi ke permasalahan. Bagaimana mengatasi rasa diatasi, wong mati-mati karpe dhewe aja diatasi. Laku ngatasi kok waktu hilang percuma. Kita tanggulangi, ini apa loh data ditanggulangi? Angger SATRAT apa kuyuk rukun, sesuai lili akan melihat SATRAT. Itu pasti. Tapi SATRAT kalau memikirkan badan wadah kok pasti akan dikemburi. Lawan SATRAT atau tirakat loh. SATRAT mau kumpul, mau ngomong, gitu. Nggak pernah tirakat loh. Pada orang itu kita dituntun lahiriah batiniah. Terutama pimpinannya itu yang mirip. Nek ini siap jadi pemimpin, dia carane anggota itu tetap ayam tentrem. Ini untuk itulah saudara sekalian, kalau menghadapi itu, kalau saya
dia diawasi tapi dengan penuh senyum aja. Contohnya S-Terapi di Madiun, nggak ada orang nggak ngeloni Madiun di Guamburi tahun-tahun ya. Guamburi nanti Guamburi lah malah kira Ciloko itu Mas Heru ada sini. Peristiwa tahun 92 itu, terpanting semua orang S-Terapi nanti musolane polisi dibuat demi lah. Wong S-Terapi nganti ditangkep kabeh dilone wong orang agamis, wong komunis, itu takon bubarkan aja S-Terapi. Memang tujuannya bubarkan S-Terapi. Saya sebagai pimpinan yang gue tak mesen, tapi orang ngempet dulu piye, karena yang salah kita tidak dididik akhlak yang mulia. Yang dikatakan biasa, keesaan itu tidak. Wah, nek putih ya, putih harus bisa nih orang ngerti tuh. Justru mulai dari polos itu diprogramkan. Orang masuk S-Terapi diceritani sejarah S-Terapi yang baik-baik. Nggak mungkin saya lain buat ceritani lah. Ceritani, tujuannya, ya. Kemudian ilmunya ngapa diwarai pencaksilat, ini harus dikenalkan dulu sehingga mereka menjadi mandit. Anak-anak kecil itu kalau diceritani dia lebih mantep mencakin. Tapi nih dintok nih orang diajari pencak pinter pencak, kalau akhlak itu tidak baik ya jadinya tidak baik, kurang baik. Ini harusnya gitu. Senang dari kecil itu, saya senang. Apa saya mengalami kecil itu didokter langsung oleh Mas Imam. Saya ingat. Maka saya pesan ditanggapi ya ditanggapi, tidak usah ditanggulangi, dikumpul ke dulur-dulur, peraturan kalau data, peraturan itu sebarkan. Sebetulnya kita acara satria ada ini. Nanti akan saya turunkan tingkat 2, tingkat 3. Tingkat 3 itu satu hal yang tidak boleh diajarkan pada setiap orang, tapi hanya diajarkan pada yang akan melanjutkan. Ini aja. Apa agama? Gak mungkin. Seorang namanya Tarmasi mampu ngatur S-Terapi se-Indonesia. Kalau Lombok, gak mungkin tuh. Lombok ngeri. Itu tuh. Dan itu tidak akan banyak ketika pelune S-Terapi gegeran. Melu aliran tuh ya bubar itu. Nggak mungkin mahkota itu dibuat pirang-pirang, nggak mungkin. Pada sekarang S1 sudah nggak ada. Nah, saya nggak mau S-Terapi nanti seperti perguruan lain. Gue tak sani, tak tene Mas Wilis, tak kene Siti, tak kene Tajiari gue, wah aku ya tinggal tuh soko Mas Waji. Tanpa sadar saya membuat polemik yaitu soal itu permusuhan. Ya diajar gue ngajar saya. Lah kelompok Siti, kelompok Mas Wilis, kelompok Mas Herno, biar ndak S-Terapi. Biar. Dan dicari ilmunya. Saya ini tingkat loro tingkat loro wakil. Saya mau tanya, apa tingkat loro itu wajib kabeh? Ora. Apa mesti apike? Durung tentu. Ya kan? Tapi nek musim pengesan toko nunyu aku ngesane ora iso no.
ora aktif ning pelajaran kok jadi guru lho metu jalan di. Ini harus sadari. Maka orang nanti yang mengesahkan harus mengikuti penataran dulu antara aktif ndak ya ndak usah mengesahkan ini. Lu kok dulu boleh itu dulu kemakan begitu Mas Wadi, saya ceritani. Saya latihan tingkat 2 dah, terus saya terlambat, orang pakaian saya datang, saya dipanggil Maji sama Deswantoro sama Tato sama Gunan pulang aja. Loh kok pulang Mas? Ya sudah, saudara nggak usah masuk tingkat 2. Loh dasarnya apa? Lah saudara terlambat. Loh terlambat dong, belum pasan. Loh tapi kan sudah terlambat. Oh iya, tapi saya usul Mas, apa? Kemarin Mas Diro itu terlambat lebih setengah jam, tapi Mas Imam mau boleh. Loh kemarin sekarang ya mati aku. Bener juga. Ya bener juga dong. Oh. Ya aku yang itu aturannya belum dibuat toh gitu. Karena saya tukang engkel ya. Saya itu kalau dengan almarhum itu memang sering engkel ya kamu. Sampai Pak almarhum Pak Batini wong sing maning engkel ya dia maju nih. Karena saya dengan lahir batin bukan benci enggak. Ya sudah, dipanggil Mas Kamto, Mas Wayudi almarhum sama Mbak Batini. Ini tolong mereka berempat itu boleh enggak latihan? Kamu berembuk, kalau enggak boleh enggak ya. Terus saya bilang ya, saya sudah. Tapi satu yakin nanti Mas Kamto Pak buat ini orang itu tak biantem ya. Dia mengatakan setuju supaya tidak diulang lagi. Itu satu katakan didikan kepada saya bahwa latihan biasa terapi itu harus tertib, terutama pelatihnya, karena dengan awal tertib tanpa sadar kita disuruh tertib sendiri. Begitu ketatnya latihan-latihan itulah yang membawa saya ini. Tingkat loro yang swasta itu dimunculkan oleh oknum tingkat loro yang sudah dipecat dari terapi. Nek kuwi sing hebat masih melebihi terapi. Nek kuwi iso hebat mulo, ora nganti tutup wis kesel sembarangane. Saya itu niteni wong ya latihan tingkat 2 sudah mau disahkan metu ngetekne perguruan warnane kuning, semua orang tahu dia pencak silatnya lumayan, di Medion geser rata-rata gede, saya hanya mesem saja. Di situ banyak tokoh-tokoh satrate itu mendukung musuh almarhum. Tapi saya tidak mau cerita almarhum, karena almarhum itu kalau diceritani masalah satrate, orang itu akan dimusuhi. Tapi tak titeni, pirang tahun kuwate, tapi nyatanya kukut sak gurune sembarangane. Dan di situ diajarkan kelebihannya, terutama ilmu-ilmu karang itu. Tapi saiki sekukut tinggal kenangan. Wong tingkat loro merken didik putrane anti juara Indonesia metu ngetekne, tapi kukut sak sing tingkat loro sak ngetek nih hanya tinggal kenangan. Di Bluro ketua cabang wong tingkat loro ngetek nih yo kukut sak
sembarangan ini. Nah, begitu pula ini. Itu fenomena yang wajar aja. Di Korea itu tingkat loro tak pameri tingkat telu. Tak tunggone tak biayari itu tingkat telu multi apa. Tingkat telu itu badan wadat mung siji. Mas Entot itu tingkat telu, itu tingkat telu tot. Ini mung bener mas tadi badan wadat mung siji tok. Lalian nih, mboten enten. Nah, buat apa makin tinggi tingkatan itu? Ya, kalau orang tingkat satu, nek jejeran, mung nyaduk karo ngantem latihan. Kalah latihan neh. Kalau dulu namanya almarhum Mas Royan, itu berkali kalah hanya lapor, menang mau kalah kan? Kalah, latihan ini nih, siap, udah lo tantangan nih, sampai akhirnya yang ditantangi dewek, gila musuh almarhum itu. Saya kira itu gitu. Kalau kalah budal nih, ingat falsafah. Falsafah itu mengatakan akan menyelesaikan sampai dia ibaratnya sudah meninggal dunia, karena begitu. Itu yang ada di Esatrat itu. Jadi itulah saudara sekalian, ajaran-ajaran yang ada di luar, mereka itu dari siapa yang buat siapa, itu dimotori satu orang yang kecewa dari Esatrat zamannya almarhum. Ya, kemudian kecewa Satrate zamannya sesudah almarhum zaman saya tahu pergi orang-orangnya itu. Ya. Apa boleh belajar mas 100% boleh, tapi ojo mbok gawa ning Satrate. Ya itu. Itulah para sekalian, mbok tekani blak wong wae tak blane nek dosa kowe dosa aku. Ya. Saya rasa begitu Mas Harun. Lebih baik sahur manuk ini tanya. Apa? Boleh tanya. Cara sekalian ya, kalau saya boleh ngomong. Kancane dadi warga Satrate itu kalau tidak mikir sesongaran dengan sombong, tingkat siji itu paling nebat mas. Gelut ora sungkan, gitu. Kalau membawa tingkat loro ku apimen, kalau tingkat siji ku apimen, dia Satrate itu tidak melihatkan dia sebagai orang tingkat dua. Jadi orang Satrate orang semua orang ngerti tingkatannya, karena yang diutamakan tak seduluran ini. Nah saiki sengene kumpulan wong tingkat loro lho, sing salah wong tingkat loro dhewe. Wong pas seduluran model tingkat-tingkatan itu. Itu diwutian di Satrate baju dibentuk kemburine. Ini tondo nih, wong ki kok pinter, kok apik, kok ngembambah, kok sumadulure kuat sekali di mana dah. Delok kampi, oh, wong ada wong tingkat loro. Jadi tingkat loro itu yang dinilai itu perilakunya, bukan tingkatan ini sekolah tingkatan profesor, doktor itu. Tingkat loro, nih aku takon tingkat loro apa pinter, apa luwih pinter. Oh, durung karuan. Nek wong tingkat loro itu ya lebih baik, lebih pinter harusnya. Masalah terutama masalah desa atau jiwa desa itu. Ada tingkat loro ini juru cetok, tapi didikan badannya tidak.
daerah. Ya nek gegeran wong tingkat siji itu sing maju tangane sikiling wae ngadu. Pancen duwe iki. Tingkat loro nganti gegeran tuh gumun. Kok dimusuh wong ae gumun. Ini tingkat 2. Lha nek gegeran mulai nang omah tandang. Tapi nek digegeri wong bingung malah lha kleru nek ajaran iki takonmu piye, iku dipelajari pora, dipraktekne pora, itu ada. Kan ajaran tingkat 2 rata-rata itu separuh untuk memperbaiki, separuh untuk merusak. Nah, itu akan bisa dilaksanakan kalau hatinya bersih. Ini hatinya nggak bersih, ora iso. Ini tingkat 2 yang ada soalnya. Ini ben seneng piye Mas? Iso ae. Saya dulu kalau sama almarhum Mas Sinarso, nanti aku dilok nih. Ilmu sing sita kuwi lho diturunke. Lah saya ngatakan, aku ngedeki wong. Ya. Kau wong iku ben kita dadi omong-omong aku malah katut. Itu ada di tingkat 2. Dene ora iso nganggo ya salah dhewe. Tingkat loro ne model apa? Fakta gitu. Loh, itu kelihatan. Nah kalau tingkat 3 itu sudah ditinggalkan semuanya. Batinnya tok. Tapi apa sanggup? Apa semua orang katakan itu sanggup? Itu dia. Ibaratnya guyang-guyu kayak ini, tapi hidupnya sudah diserahkan, sudah. Dia hanya menjalankan aja. Dikekeri uang itu dikelok terus warep larene samene. Nyapa tak kekeri ditutne ae arep diawati mesti mati nih, oh kuwi mati gitu. Mati karpe dhewe ora dosa. Tapi nek kita atur ya iso tapi mau dosa. Lah kalau jatuh itu rentetannya panjang. Ya nek 30 pameran ku 30 model apa aku nih. Nek rata-rata itu ora pameran nek pas seduluran saresan itu pas seduluran sudah. Enggak ada tingkatan. 30 kumpul, liwat nemen sanda ada 30 kumpul yang betul dah. Ya serapat dijak bareng. Mana di Madiun itu kalau malam Selasa Wage itu saya sekarang sudah saresan terus. Saya ingatkan. Ora perlu dhuwur marane dulu ora apa-apa ning dulure mara dhewe kok. Jadi mohon maaf lah saudara sekalian itu, nek awake dhewe nganti wong ki ngerti aku tingkat itu malu sebetulnya gitu. Malu apa? Nek ora iso nglakoni tingkatane kuwi ora izin, padha karo umpamane nek wong haji. Terus ora sing iso nglakoni hajine malah tambah bojone. Ini wong haji wajar bojone. Lu sapa sing kudu wajar? Jadi makin tinggi tingkatannya orang itu jenis terbelenggu. Ora iso saenake. Tapi karena itu dikejar manusia ya maklum lah. Tapi ya saya terhati didik sing diuber itu kuwi. Sing diuber itu keluhuran budi. Itu yang ada. Inilah esa terapi. Lah kelurahan budi itu menurut tingkatannya. Itulah saudara sekalian, apa adanya. Enggak boleh tanya. Dan enggak, napa? Kesel omongi aku leren kita kan.
Enggak. Dari Tangerang Mas, menyikapi dari masalah internal kita, yaitu pertama dedikasinya dengan sudah makin membesarnya persaudaraan jadi Trate ini, ya boleh dikatakan sudah go internasional. Tentunya banyak tantangan-tantangan, khususnya tantangan di sektor internal sendiri. Harapan kami atau kami melihat hampir di seluruh cabang, ya hampir ini masalah-masalah yang dibicarakan ini sudah banyak yang mengena. Jadi kita nggak perlu munafik lah. Di Tangerang sendiri juga ada yang istilahnya kami langsung menelpon Mas Maci dengan bukan hanya 1-2 aja, malah lebih dari 14 orang. Jadi tentunya ada satu tindakan secara organisatoris. Yang kedua, dengan adanya organisasi kita yang sudah besar, kalau menjawab pertanyaan dari luar, dan kita sendiri sebagai ketua cabang untuk menjawab seperti Mas Maji itu sulit. Artinya sulit, marilah kita bawa kebesaran nama Esa Trate ini dan kita kumpulkan para cendekiawan-cendekiawan kita untuk menjawab, ditulis di dalam satu katakanlah pedoman untuk menjawab tanpa menyinggung, tanpa merusak dari pihak-pihak lain, sehingga ini adalah menjadi tameng kita. Ini beri jawaban. Kemudian tindakan, kalau tindakan seperti kami sudah melapor Mas Maji, meskipun secara lisan, kami bentuk tim yang kita sebut tim steering committee, Mas. Tim steering committee itu dikandung maksud adalah bukan kewenangan hanya cabang saja, jadi menunjuk beberapa lebih dari 5 orang untuk menangani kasus tersebut, sehingga hasilnya itu tidak ada sentimen pribadi, sehingga tantingannya tinggal memilih sana atau memilih kembali ke Esa Trate. Kalau dia memilih sana, ya berarti sudah kita putuskan sebagai sanksinya di PHK atau di pecat tadi. Nah, ini tentunya sudah harus punya panduan, maksud kami dari Mas Maji ini. Kalau kita itu secara arogansi menjawab, pasti seorang karakter manusia kan beda-beda ya. Menjawab itu ada yang halus, ada yang menjawab secara kasar, ada yang menjawab secara berdasarkan hukum dan lain sebagainya, fisiknya. Nah, tentunya ini ada panduannya dari pusat harapan kami, sehingga tidak merugikan kedua belah pihak, bahkan bisa mengangkat nama harum dari Esa Trate. Katakanlah yang lalu biarlah berlalu, ayolah kita menatap masa depan Esa Trate ke depan. Ini bahasanya bagaimana? Itu yang pertanyaan internal, Mas. Yang kedua, khusus untuk Tangerang, Mas. Tangerang ini untuk berkembangnya, Tangerang 5 tahun yang akan datang akan menjadi kota provinsi Tangerang Raya. Dan sekarang ada Kota Madya, ada Kabupaten, ada Tangerang Selatan. Kemudian pertanyaan kami menghendaki untuk komando tetap ini diarahkan dalam satu cabang saja, Mas. Karena menurut hemat kami untuk menyeragamkan dan mengatur di dalam strategi itu lebih efisien. Jangan sampai kalau misalkan Tangerang Kota ada cabang, Tangerang Selatan ada cabang, kemudian nanti Barat akan ada cabang, perbedaan dari iuran akan membawa dampak yang perbedaan persaudaraan. Kedua, nanti soal materi, perbedaan materi pun nanti juga akan mempengaruhi dari kemajuan untuk Esa Trate. Nah, untuk pertanyaan kedua ini juga mohon petunjuknya. Kami di dalam rangka ini sedang mempersiapkan untuk tetap satu untuk Tangerang saja gitu, Mas. Terima kasih. Terima kasih, Mas Herno. Sebetulnya sepele, mau digabung ya silakan, berdiri sendiri-sendiri ya silakan. Itu perkembangan zaman. Mengenai
ajaran Esatera itu sudah saya buat edaran. Saya canda pikir Mas Herni di kamar saya masih ada. Sudah saya tegaskan pada seluruh Indonesia, Esatera itu hanya mengajarkan ajaran Esatera itu terdiri dari senam 1 sampai 90, turut 1 sampai 36, pasangan, sambung, kataan berlatih dinamakan sambung paseduluran, kerotanian atau keesan. Di luar itu boleh latihan, tapi tanggung jawab di lingkungan itu, kalau cabang ya cabang sendiri. Ini jangan dibawa ke ajaran Esaterati. Sedangkan Permanantoya, Belati, Osdowo, dan sebagainya itu hanya merupakan tambahan, tapi bukan merupakan ajaran yang pokok. Kemudian kalau ada tuntutan, ini dibukukan mahasiswa terbit. Esaterati bukan ajaran buku ajaran yang langsung. Apalagi menghadapi fenomena sekarang. Juru siji teko 36 iki ora podo. Betul. Iku sing salah Esaterati. Wong siji kok anak didik nanti luwih koseketer pinter saka ndi. Makanya Esaterati itu bukan peguruan, tapi mengambil ilmu paseduluran. Sedangkan Pencaksilatnya sebagai benteng daripada paseduluran. Ya kalau paseduluran ini butuh golek sedulur. Kalau peguruan itu harus pencayape kaya gurune. Ini perkembangan Esatera meluas, itu sing salah wae dhewe. Nampa murid sasae murid oke seneng, tapi akhirnya sing ngrekoso ya wae dhewe. Itu mau gimana? Tangerang problemnya gini, ya, Jakarta Selatan gini, ya, kemudian cabang Bandung begini, mati kaku nih diblek nih ketua pusat ini. Permasalahannya itu saja lah. Ya gimana cara menyelesaikan? Sekarang ketua cabang itu biasa beri kewenangan. Nek iso ditoto wong ngurusi Esaterati. Nek wani yang temono. Nek ora wani lapor pusat dia ditokne karuan. Kuwi betul di murid siji loro manut timbang murid kok ngatut ngubrai tatanan ketuane ngelu. Kita sudah bukan zamannya lagi. Wis zamane Esaterati bersih-bersih. Sing salah sapa salah wae dhewe kok mbok tampa. Satu peguruan itu tambah itu diperhitungkan itu ngurusan tatanan apa ora, tatanaku apa tatan peguruan. Ya Esaterati berbondong-bondong enek oke bisane seneng. Dijupuk seneng itu tapi saiki susah. Ya terus mari kita bersihkan sama-sama sepakat. Salah satunya kalau dulu ketua cabang ojo mbok seneni ojo mbok pecane saiki belum pecat mas belum suratnya dibuatkan tak pecat tak tok nih contoh lah Ngawi terpaksa Marumuranto itu mecat 9 orang itu tokoh-tokoh itu sing dadi camat, dadi menteri hutan, jadi semuanya. Dan saya juga tokoh, tapi Purwanto berani karena diperhitungkan ini akan rusak. Dia belajar tingkat loro. Saya itu ngomong-ngomong saya tingkat 2. Pripun mas?
Ya antum mau dipecat Bur, pecat mau tak pecat. Tapi dampak dari itu lalu rukun, guyub rukun. Biarpun Murandoko sudah meninggalkan kita, bukan berarti Ngai akan goyah. Contohnya dengan kerukunan ngangkat wong Esatere jadi bupati itu. Biarpun sebelumnya Murandoko itu galak, tapi meninggalkan bekas yang baik, guyub rukun, dituturin nggih Mas. Nggih.